Hai teman-teman yang penuh semangat. Hari ini kita akan memasuki dunia dongeng yang penuh keceriaan. Pastikan untuk tekan tombol like dan subscribe ya. Ayo kita mulai. Di tengah hutan lebat, terdapat sebuah air terjun yang dikenal sebagai air terjun tersembunyi. Hewan-hewan di sekitar hutan itu selalu mempercayai cerita seram yang mengelilingi tempat itu. Salah satu kisah yang paling menyeramkan adalah tentang sesosok makhluk seram yang konon puluhan tahun sering muncul dan hilang secara misterius di sekitar air terjun itu. Suatu hari, ada sekelompok hewan di sekitar hutan mengadakan uji nyali dan memutuskan untuk mengunjungi air terjun tersebut pada malam hari. Mereka terdiri dari Zara zebra, Emo elepan, Rian si kelinci yang suka menantang ketakutan, dan Alex aligator, seekor buaya yang penakut tapi suka penasaran. Dengan bermodalkan senter di tangan dan peta petunjuk jalan, mereka memulai perjalanan menuju air terjun tersembunyi. Suara hewan-hewan malam dan gemuruh air terjun menciptakan suasana misterius. Setelah melalui jalan-jalan dan bukit yang berliku, akhirnya mereka tiba di tempat yang dituju. Air terjun itu sangat indah dan terlihat megah dalam kegelapan malam. Ketika mereka mendekati tepi air terjun dan berencana untuk membuat kemah, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam hutan. Sebuah bayangan besar terlihat di balik pepohonan. Emo merasa sesuatu yang tidak beres dan mencoba membujuk untuk mengajak teman-temannya untuk pulang. "Hei, dengarkan itu, suara aneh dari arah hutan. Apakah kalian mendengarnya?" tanya Zara kepada teman-temannya. Rian yang tidak percaya akan hal-hal gaib hanya tersenyum dan berkata, "Ah, santai saja Zara. Itu mungkin hanya suara hewan-hewan hutan." Emo menanggapi berbeda dengan teman-temannya itu. Dia sedikit ketakutan dan berkata, "Aku tidak yakin itu suara-suara hewan hutan. Karena cerita-cerita misterius tentang hutan ini membuatku menjadi khawatir dengan yang akan terjadi teman-teman." Lalu Alex menanggapi perkataan teman-temannya tadi dan berkata sambil mengepalkan tinjunya ke arah mereka, "Sudahlah, cukup kekhawatiran kalian itu. Bukankah kita di sini untuk bersenang-senang, bukan? Jangan terlalu serius seperti itu." Mereka kemudian tertawa, menganggapnya sebagai kekhawatiran yang berlebihan saja dan melanjutkan lagi perjalanan mereka. Ketika mereka mendekati tepi air terjun, tiba-tiba terdengar suara tawa aneh yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka mulai teringat dengan cerita menyeramkan tentang penghuni air terjun itu. Emo semakin ketakutan. "Kalian mendengar itu kan? Aku yakin ada sesuatu di sini." Rian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Emo. Itu mungkin hanya suara alam." Tiba-tiba suara tawa aneh terdengar, membuat mereka sedikit terkejut. Apakah itu? Suara itu seperti suara tawa? Zara mencoba tetap tenang. Mungkin ada penduduk di sekitar sini yang sedang bersenang-senang. Kalian jangan terlalu khawatir. Lagi-lagi kelompok hewan itu hanya tertawa dan menganggap cerita itu sebagai dongeng. Tiba-tiba, air terjun berubah menjadi cahaya biru yang menyilaukan tanpa peringatan. Ada sosok bayangan mendekat dan berubah menjadi sosok makhluk dengan gaun kuno dan wajah yang pucat. Itulah roh makhluk yang konon sering terlihat dari puluhan tahun yang lalu. Roh itu memberikan peringatan kepada mereka untuk segera pergi dari tempat itu sebelum terlambat. Tidak berapa lama berselang, suasana gelap mulai menyelimuti sekitar mereka. Teriakan-teriakan misterius terdengar dari balik air terjun, dan bayangan-bayangan gelap muncul dari kegelapan, mengejar kelompok hewan itu. Dalam kegelapan malam yang semakin mencekam, Zara si zebra, Emo si elepan, Rian si kelinci, dan Alex aligator memutuskan untuk menjauhi air terjun tersebut. Teriakan misterius dan bayangan-bayangan gelap terus mengejar mereka, menciptakan atmosfer horor yang mencekam. Setiap langkah mereka semakin membenamkan mereka dalam kegelapan hutan yang lebat. Tiba-tiba, mereka merasa seperti terperangkap dalam labirin pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi di malam gelap. Senter-senter yang mereka bawa seakan-akan menjadi satu-satunya sumber cahaya yang memotong kegelapan. Suara langkah mereka yang tergesa-gesa diikuti oleh suara langkah-langkah aneh yang seolah-olah menyatu dengan gemuruh air terjun yang terus mengalir. Namun, semakin dalam mereka berlari, semakin jauh pula mereka merasa tersesat. Zara, Emo, Rian, dan Alex mulai merasakan kepanikan yang tidak terlukiskan. Teriakan hewan-hewan malam di sekitar mereka semakin menggetarkan hati.
menciptakan suasana yang semakin mencekam. Hutan ini, yang pada awalnya terlihat indah, kini berubah menjadi latar belakang yang gelap dan mencekam. Sementara mereka terus berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba hutan itu menjadi sunyi sejenak. Suara gemuruh air terjun menjadi redup, dan kegelapan menyelimuti sekitar mereka. Dalam keheningan itu, terdengar suara tawa aneh yang semakin dekat, membuat bulu kuduk mereka merinding. Bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya hanya terlihat di kejauhan, kini muncul di antara pepohonan. Mereka berdiri tegak, menyerupai sosok-sosok misterius yang sepertinya tak berasal dari dunia ini. Mata mereka berbinar-binar dalam kegelapan, menakutkan kelompok hewan itu. Zara, Emo, Ryan, dan Alex terpaku, tak bisa bergerak, terhipnotis oleh kehadiran mengerikan ini. Lalu, tiba-tiba, cahaya biru yang menyilaukan kembali muncul di depan mereka. Di tengah cahaya itu, roh makhluk misterius itu muncul kembali. Namun, wajahnya yang pucat dan sorot matanya yang tajam membuat suasana semakin menakutkan. Roh makhluk berbicara dengan lantang kepada mereka. Kalian telah membangunkan kekuatan jahat yang terkunci di sini. Pergilah sebelum terlambat. Ryan menjadi ketakutan. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Kita harus pergi sekarang, ujar Emo. Roh tersebut memberikan peringatan sekali lagi. Kali ini dengan suara yang menggema di seluruh hutan. Dia memperingatkan kelompok hewan itu bahwa mereka telah membangunkan kekuatan jahat yang selama ini terkunci di dalam air terjun. Mendengar peringatan itu, Zara, Emo, Ryan, dan Alex merasa kelelahan dan takut. Mereka berusaha bergerak, tapi kakinya seperti terasa terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara tawa aneh semakin menggema, menciptakan gelombang getaran yang merayapi tubuh mereka. Saat itulah, bayangan-bayangan gelap itu mendekat dan mengelilingi mereka. Setiap langkah mereka diiringi oleh suara desiran kain kuno yang merayap di antara pepohonan. Hutan itu sendiri seakan-akan menjadi hidup, menciptakan ilusi aneh dan mengerikan. Tiba-tiba, dalam keheningan yang mencekam, mereka melihat sosok-sosok berpakaian kuno itu meluncur menuju arah mereka dengan sangat cepat. Zara, Emo, Ryan, dan Alex mencoba berteriak. Tetapi suara mereka seolah-olah terhisap oleh kegelapan malam. Seiring dengan langkah-langkah misterius itu, cahaya biru yang menyilaukan semakin terang. Air terjun yang indah berubah menjadi pancaran cahaya biru yang menyeramkan. Sosok-sosok kuno itu semakin mendekat, dan hewan-hewan itu bisa melihat wajah-wajah mereka yang penuh dendam. Saat sosok-sosok kuno itu hampir mencapai mereka, tiba-tiba semua menjadi gelap. Suara teriakan misterius, tawa aneh, dan desiran kain kuno lenyap. Hanya senter-senter yang tetap menyala, menerangi hutan yang sekarang terasa sunyi dan hening. Ketika pagi tiba, hutan itu tampak seperti biasa. Tetapi kelompok hewan itu telah menghilang tanpa jejak. Senter-senter mereka ditemukan tergeletak di tanah, bersinar redup di bawah cahaya matahari yang mulai menyinari hutan. Kisah Zara, Zebra, dan kawan-kawan ini kembali menambah daftar kisah seram di hutan itu. Hingga kini, setiap kali malam tiba, suara tawa aneh dan bayangan-bayangan gelap masih terdengar dan terlihat di sekitar air terjun itu. Orang-orang dan hewan-hewan di sekitar hutan itu pun kini menghindari tempat itu pada malam hari. Takut akan mengalami nasib yang sama yang menimpa Zara Zebra, Emo Elephant, Ryan si kelinci, dan Alex Alligator. Kisah misteri mereka menjadi satu lagi legenda yang menghantui siapapun yang berani mendekati air terjun tersembunyi pada malam yang gelap.